Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Pak Brian. Di video kali ini, Pak Brian akan membahas tentang penyelesaian soal-soal tugas di pertemuan yang pertama, yaitu tentang definisi perpangkatan dan menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut konsep pangkat. Nah, pada soal yang nomor 1, yaitu 5 pangkat 5. Nah, kalian perhatikan, tolong adik-adik perhatikan petunjuk dan perintah dalam mengerjakan soal. Nah, pada bagian yang pertama yaitu nyatakan bentuk berikut dalam bentuk perkalian berulang, kemudian dihitung hasilnya. Nah, kalau seperti itu, maka 5 pangkat 5 perkalian berulangnya 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 5 kali. Dan hasilnya adalah 3125. Nah, pada soal yang kedua juga sama seperti nomor 1, bedanya di sini adalah minus 3 dipangkatkan 5. Berarti minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3 sebanyak 5 kali. Hasilnya, adik-adik perhatikan, ketika kita mengalihkan bilangan negatif dikali negatif, hasilnya akan menjadi positif. Sehingga minus 3 dikali minus 3 itu positif 9. 9 dikali minus 3 itu negatif 27 karena perkalian positif kali negatif. Dan negatif 27 dikali negatif 3 itu 81. Kemudian 81 dikali minus 3 hasilnya adalah negatif 243. Sehingga jawabannya negatif 243. Ya, adik-adik perhatikan untuk soal-soal seperti ini, kalian cukup melihat pangkatnya. Jika pangkatnya adalah bilangan negatif, maka hasil perpangkatan bilangan negatif, jika pangkatnya adalah bilangan ganjil, maka hasil perpangkatan bilangan negatif itu pasti akan menghasilkan negatif. Kalau pangkatnya positif atau bilangan genap, maka hasilnya akan menjadi positif seperti ini. Minus 3 dipangkatkan 2 hasilnya positif 9. Kalau pangkatkan 4 hasilnya 81. Tapi kalau pangkatnya ganjil, misalnya dipangkatkan 3 hasilnya minus 27. Dan dipangkatkan 5 hasilnya minus 243. Ya, begitu. Untuk nomor 3, perhatikan seperti contoh yang sudah diberikan, negatifnya ada di luar kurung sehingga yang kita kalikan berulang itu hanya bilangan yang di dalam kurung 3/4 dikali 3/4 dikali 3/4. Nah, kalau seperti ini maka negatifnya tetap. Kalau pemangkatan pada pecahan maka kita perkalian berulang pada pecahan, maka pembilangnya kita kalikan juga. Pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. 3 dikali 3 9 dikali 3 27 per 4 dikali 4 16 dikali 4 lagi 64. Sehingga hasilnya negatif 27 per 64. Nah, soal yang keempat, di sini negatifnya juga di dalam kurung dan dipangkatkan sehingga semuanya kita kalikan berulang. Negatif 4/5 sebanyak 5 kali. Nah, seperti ini. Sehingga karena pangkatnya ganjil maka hasilnya otomatis pasti negatif. Negatif berapa? 4 dikali sebanyak 5 kali hasilnya adalah negatif 1024 per 5 dipangkatkan 5 sebanyak 2 kali, sebanyak 5 kali dikali sebanyak 5 kali hasilnya adalah 3125. Seperti itu. Nah, khusus nomor 5, karena min P dipangkatkan 10, maka kita cukup mengalihkan minus P sebanyak 10 kali. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Cukup seperti ini karena hasilnya juga akan tetap minus P pangkat 10. Nah, untuk bagian yang B, perhatikan di sini dikatakan diperintahkan nyatakan perkalian berulang berikut dalam bentuk bilangan berpangkat, baru kemudian kita harus menghitung hasilnya. Nah, karena 7 dikali sebanyak 5 kali, maka di sini 7 pangkat 5. Hasilnya adalah 16.807. Seperti itu. Nah, di sini negatif 6 dikali sebanyak 4 kali, maka di sini negatif 6 pangkat 4. Hasilnya adalah 1296 positif karena pangkatnya di sini adalah genap. Dan untuk yang nomor 8, karena di sini minus 8/9 di dalam kurung, maka di sini minus 8/9 dipangkatkan 5 karena perkalian berulang sebanyak 5 kali. Dan hasilnya tinggal kalian kalikan. Minus 8 dikali sebanyak 5 kali itu hasilnya minus 32.768 per minus 9 dikali sebanyak 5 kali 59.049. Seperti itu. Nah, untuk soal yang bagian C, menyatakan bilangan berikut dalam bentuk pangkat berbasis 5. Basis 5 artinya bilangan pokoknya 5. Maka kita tentukan 5 pangkat berapa, hasilnya 125. Kalau adik-adik mencoba pasti didapat 5 dikali sebanyak 5 kali. Nah, karena 5-nya ada 3, maka di sini 5 pangkat 3. Basisnya 5, pangkatnya 3. Begitu juga dengan yang bagian D. Dalam bilangan berpangkat berbasis 3, maka 81 ini 3 dikali 3, 9 dikali 3, 27, dikali 3 lagi dapat 81. Di sini 3 dipangkatkan 4, sehingga bilangan pokok atau basisnya 3 dan pangkatnya 4. Ya, demikian pembahasan untuk soal pada tugas yang pertama. Semoga adik-adik bisa belajar dan juga memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dikerjakan pada tugas yang pertama. Selamat mengerjakan tugas yang kedua dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.